Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri, dosen pengampu Anda kali ini di mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Nah, kepada seluruh mahasiswa, silakan mengikuti proses perkuliahan kita dari awal sampai akhir agar dapat memahami materi ini dengan baik. Baik, mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik di hari ini kita akan belajar tentang lingkungan birokrasi pemerintah. Pertama, kita akan mulai dari apa itu pengertian lingkungan organisasi. Nah, lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencangkup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Kemudian lingkungan juga dapat diartikan secara lebih sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspon oleh organisasi untuk terus hidup. Nah, dengan demikian, lingkungan organisasi didefinisikan sebagai semua elemen yang ada di luar batas organisasi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi semua atau sebagian aspek dari organisasi tersebut. Kita lihat dari pendapat Carl Leaf tahun 2008 mendefinisikan pengertian lingkungan, yaitu lingkungan organisasi biasanya didefinisikan sebagai kekuatan umum atau elemen yang berada di luar organisasi, tetapi memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap keberlangsungan operasi dari organisasi tersebut. Nah, walaupun ia adalah elemen atau kekuatan umum yang berada di luar organisasi, tapi ia memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan dari suatu operasi organisasi. Nah, dari sudut pandang lingkungan, organisasi adalah instrumen untuk menghasilkan produk dan atau layanan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang lingkungan, di mana organisasi merupakan instrumen untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dan layanan. Kemudian lingkungan yang dimaksud dalam definisi-definisi yang telah kita sebutkan tadi mengacu kepada lingkungan eksternal. Seperti pendapat Griffin, lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batasan organisasi yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal menurut Griffin terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Nah, ini kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum dari sebuah organisasi adalah seperangkat dimensi dan kekuatan yang luas dengan berada di sekitar organisasi yang menciptakan konteks di mana organisasi tersebut beroperasi. Nah, lingkungan umum dari kebanyakan organisasi memiliki dimensi-dimensi seperti yang pertama, dimensi ekonomi, yaitu dimensi ekonomi dari lingkungan umum sebuah organisasi adalah keseluruhan kesehatan dan vitalitas dari sistem ekonomi di mana organisasi tersebut beroperasi. Yang kedua, dimensi teknologi. Dimensi teknologi mengacu pada metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produk ataupun jasa. Dalam arti, lingkungan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang diinginkan dan memberikan kontribusi pengetahuan ke berbagai organisasi. Kemudian yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya mencangkup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat. Nah, dimensi ini penting karena menentukan produk, jasa, dan standar perilaku yang dihargai atau dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, dimensi ini dibutuhkan untuk mengetahui preferensi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat ada dimensi politik hukum. Dimensi ini mengacu pada konstitusi, undang-undang, dan legal praktis yang berlaku di tempat organisasi tersebut beraktivitas. Bagi organisasi swasta, dimensi politik hukum berarti peraturan-peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan antara bisnis dan pemerintah tadi. Kemudian yang terakhir, dimensi internasional, yaitu komponen lain dari lingkungan umum bagi banyak organisasi adalah dimensi internasional, atau sejauh mana organisasi tersebut terlibat ataupun berpengaruh oleh organisasi di negara lain. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang terdapat pada lingkungan umum. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, lingkungan tugas.
Lingkungan tugas terdiri dari organisasi lainnya atau kelompok. Nah, dalam organisasi swasta, lingkungan tugas diantaranya adalah pesaing, pelanggan, pemasok, ataupun mitra kerja. Hal yang menarik menurut M 2017 menyatakan lingkungan berlaku sama antara organisasi swasta dan untuk organisasi publik. Namun, organisasi publik biasanya kurang terpengaruh oleh pesaing dibandingkan organisasi swasta. Nah, sebuah negara secara keseluruhan adalah lingkungan bagi sebuah organisasi pemerintah. Masyarakat adalah lingkungan tugas bagi kepala pemerintahan. Organisasi pun tidak dapat melupakan lingkungan internalnya. Lingkungan internal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu termasuk elemen-elemen yang berada di dalam batasan organisasi. Budaya sebuah organisasi dapat didefinisikan dengan mudah melalui kepribadian individu. Misalnya, cara berperilaku dan cara mereka berinteraksi satu sama lain dengan pelanggan dalam organisasi swasta dan dengan masyarakat dalam organisasi pemerintah. Nah, misi organisasi merupakan alasan utama keberadaan organisasi itu. Selain tujuan organisasi, elemen kunci lain dari pernyataan misi yaitu mencangkup kepada siapa organisasi menyediakan layanan atau pengabdiannya, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kita lihat menurut Plunkett, Adner, dan Allen mengidentifikasi elemen lain yaitu kepemimpinan. Nah, tadi kan ada elemen-elemen yang telah kita bahas tadi di lingkungan umum dan lingkungan tugas. Nah, kemudian menurut ahli kita, menurut Plunkett, Adner, dan Allen mengidentifikasi elemen lain yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan akan menciptakan visi bersama yang generatif dan akan memberikan katalis bagi pembelajaran yang terus-menerus dalam organisasi. Struktur formal organisasi akan menentukan bagaimana aktivitas dalam organisasi dilakukan. Dapat dikatakan bahwa struktur organisasi dapat mempengaruhi bagaimana preferensi karyawan yang terkumpul untuk membentuk pilihan sebuah organisasi. Nah, berkaitan dengan informasi, lingkungan internal dipengaruhi sumber daya yang bekerja sebagai input ke dalam sistem. Sumber-sumber daya ini adalah elemen yang diproses, diubah, atau digunakan dan mempengaruhi lingkungan internal. Sumber daya tersebut meliputi informasi, fasilitas dan infrastruktur, mesin dan peralatan, bahan dan perlengkapan, serta keuangan. Nah, kita masuk yang ke B, yaitu kompleksitas lingkungan dan pengaruhnya terhadap birokrasi. Jones dan George mengidentifikasi beberapa kekuatan di lingkungan yang mempengaruhi perilaku organisasi, seperti perubahan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan global. Secara umum, semakin cepat kekuatan yang ada pada lingkungan tersebut berubah, maka akan semakin besar ketidakpastian di dalamnya. Dan semakin besar pula kesulitan dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan suatu organisasi. Misalnya saja seperti komputer, mesin, dan karyawan yang terampil. Nah, pertama, kompleksitas lingkungan, yaitu berkaitan dengan jumlah dan rentang elemen yang mempengaruhi suatu organisasi. Semakin besar jumlah dan rentangnya, maka semakin kompleks lingkungan tersebut. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Stabilitas berkaitan dengan tingkat perubahan lingkungan yang dihadapi organisasi. Dan yang ketiga, kekayaan lingkungan yang mengacu pada jumlah dan ketersediaan sumber daya. Lebih jauh lagi, karena lingkungan organisasi menjadi lebih kompleks dan tidak pasti, maka organisasi harus menemukan cara yang tepat untuk menghadapi tantangan baru ini. Dengan demikian, lingkungan yang kompleks menuntut agar organisasi juga menjadi sistem yang kompleks yang mampu melakukan adaptasi dengan cepat dan tepat melalui pembelajaran dan perilaku. Untuk menilai ketidakpastian, masing-masing sektor lingkungan tugas organisasi dapat dianalisis dengan dimensi seperti stabilitas atau ketidakstabilan dan tingkat kerumitan. Nah, organisasi harus mengatasi dan mengelola ketidakpastian untuk mencapai organisasi yang efektif. Kemudian, masalah kompleks dalam lingkungan yang tidak pasti pada dasarnya tidak dapat diprediksi serta sulit untuk diidentifikasi serta sulit pula untuk mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Namun, cara-cara tradisional memiliki kemampuan terbatas bila diterapkan pada masalah yang kompleks.
Demi kelancaran, kemudahan pengelolaan, dan kejelasan, pendekatan tradisional terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks. Sektor publik menyediakan jasa layanan yang tidak disediakan atau dianggap tidak menarik oleh sektor swasta. Mick dan Newell tahun 2006 menyebutkan administrator publik dihadapkan kepada lingkungan yang kompleks, setidaknya terdiri dari dua dimensi. Dimensi pertama adalah masalah yang kompleks, misalnya masalah dari sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sedangkan dimensi yang kedua adalah permintaan kompleks dari konstituen. Nah, kompleksitas kebijakan dapat dipahami dari berbagai pendekatan. Kompleksitas politik berarti jumlah keterlibatan kepentingan yang bersaing pada sektor tersebut, dengan kata lain yaitu probabilitas konflik politik mengenai kebijakan. Efektivitas keputusan yang dibuat akan tergantung pada seberapa dipahaminya. Namun, mengubah dinamika sistem administrasi yang sudah mapan dan kompleks tidaklah mudah. Proses baru yang dapat digunakan untuk melihat, memahami, dan memutuskan adalah hal yang secara fundamental tidak mendapat dukungan dari organisasi. Di satu sisi, sektor publik diharapkan untuk dapat bertindak inovatif untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang kompleks. Tetapi di sisi lain, adanya persepsi yang terbentuk di masyarakat terkait dengan penggunaan dana publik atau barang publik yang dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, yaitu masyarakat itu sendiri. Sehingga sektor publik pada saat ini dituntut untuk lebih menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dengan menunjukkan peningkatan tanggung jawab, misalnya terhadap pengelolaan keuangan, dan menyalurkan lebih banyak dana yang ada demi kepentingan masyarakat. Nah, kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu pengaruh lingkungan politik dan netralitas birokrasi. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai salah satu jenis lingkungan eksternal, yaitu lingkungan umum yang terdiri dari beberapa sektor yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, sektor politik biasanya digambarkan sebagai sumber distribusi dan konsentrasi kekuasaan serta bentuk dari sistem politik yang berlangsung di tempat organisasi tersebut beroperasi. Nah, campur tangan politik yang terjadi membuat tujuan kinerja organisasi pemerintah kurang pasti dan meningkatkan kesulitan dalam memastikan tujuan sebagaimana mestinya. Lingkungan politik tidak hanya berubah setelah adanya pemilihan pemerintahan baru, tetapi mungkin juga ada perubahan dalam kebijakan selama masa politik yang sama, baik kebijakan yang berasal dari domestik maupun internasional. Tampaknya lingkungan politik ikut bertanggung jawab atas citra respon negatif administrator, karena motif politisi yang paling kuat di setiap demokrasi adalah untuk dapat dipilih. Nah, kegiatan-kegiatan publik bukan tidak mungkin dilakukan secara gencar ketika sudah mendekati pemilihan yang akan datang atau pemilu berikutnya. Selain hubungan yang didasarkan pada kebijakan nasional maupun internasional yang cenderung dinamis, Rix menggambarkan hubungan birokrasi dengan kestabilan lingkungan politik. Birokrat akan berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang memadai serta berusaha untuk mencapai tujuan mereka sehingga dapat meraih keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Fragmentasi dari beberapa kekuatan politik pada akhirnya akan menghambat dan menciptakan peluang bagi individu, kelompok, sampai dengan institusi sebagai pemangku kepentingan untuk mencari dan memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Kualitas lainnya termasuk pada menciptakan budaya administrasi yang didasarkan pada seperangkat nilai, norma, dan peraturan. Demir dan Nehan menambahkan bahwa netralitas mengatur pegawai publik dan kegiatan publik menjadi non-partisan, apolitis, dan tidak memiliki agenda tertentu. Nilai pelayanan publik seperti menghormati legalitas, integritas, dan netralitas adalah beberapa ciri khas masyarakat demokratis. Nilai netralitas birokrasi adalah nilai yang menyediakan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik. Bila ada intimidasi dalam rangka penyelenggaraan pemilu atau adanya sedikit kompetisi politik, netralitas mengurangi penggunaan posisi birokrasi sebagai bantuan politik. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tepat dan tata kelola yang baik membutuhkan ukuran kontinuitas yang masuk akal. Atribut yang diharapkan ini jauh lebih mungkin terdapat dalam birokrasi yang berdasar pada netralitas
daripada yang didasarkan pada patronase politik dan favoritisme. Sehingga argumen dari Bill English 2009 bahwa pengambilan keputusan yang baik terjadi ketika pengalaman dikombinasikan dengan kejelasan. Selain adanya istilah netralitas birokrasi, Stowe tahun 2013 menyebut istilah neutral competence atau kompetensi netral. Makna yang lebih umum yaitu kompetensi netral mengacu pada kemampuan administratif untuk melakukan tugas dengan baik, dengan asumsi bahwa tugas itu sendiri telah dipilih oleh politisi melalui prosedur konstitusional yang tepat. Nah, gagasan umum dari upaya tersebut adalah fungsi politik harus dilakukan oleh pejabat terpilih, bukan birokrat. Sedangkan implementasi kebijakan dilihat sebagai fungsi administratif, sehingga termasuk ke dalam tugas dari badan administratif pemerintah, dengan kata lain adalah birokrasi. Gagasan bahwa kepentingan publik yang paling baik dilaksanakan jika pelayanan publik suatu negara didasarkan pada doktrin kompetensi netral disampaikan pula oleh Boston dan Halligan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan sumber daya manusia yang didasarkan pada sistem merit dan bukan pada preferensi partisan. Nah, hubungan keluarga atau hubungan pribadi, sehingga mereka yang ditunjuk akan memiliki pengalaman dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka secara kompeten, tidak berpihak dan profesional. Menurut argumen ini, maka kompetensi netral sangat sesuai dengan respon politik, yaitu responsif oleh birokrat terhadap tujuan dan preferensi kebijakan pemerintah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kompetensi netral berkaitan pula dengan sistem merit yang terus digalakkan dalam sistem birokrasi pemerintah. Sistem merit menetapkan kompetensi netral sebagai standar profesional untuk pegawai negeri, pegawai negeri sipil. Menurut Welch et al. Tahun 2010 menambahkan bahwa birokrat harus membuat keputusan berdasarkan penilaian yang profesional dan tidak menyebabkan bertambahnya beban keuangan. Misalnya, birokrat yang merupakan stakeholders di perusahaan kimia tidak seharusnya ikut campur dalam proses kebijakan terkait limbah kimia, sesuai dengan prinsip kompetensi netral. Nah, birokrasi tidak memutuskan kebijakan atau keberpihakan pada afiliasi politik tertentu. Birokrat hanya menggunakan keahliannya untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Dewan Perwakilan, sehingga menjadi sebuah keputusan yang menegakkan prinsip-prinsip inti demokrasi. Nah, birokrasi memastikan bahwa pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, baik dalam perbuatan maupun dengan kata-kata. Kemudian materi yang terakhir yaitu masyarakat dan birokrasi. Dalam sebuah demokrasi, hubungan birokrasi dan masyarakat sangat penting. Birokrasi memiliki tanggung jawab utama menyediakan pelayanan atau fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sarana transportasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Dalam administrasi publik, dua tren yang nyata telah muncul belakangan ini. Yang pertama, telah terjadi pertumbuhan yang besar dalam hal ukuran organisasi administrasi publik serta perluasan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh aktivitas-aktivitasnya. Kemudian yang kedua, setelah adanya perkembangan dalam hal ini pendidikan masyarakat, kebangkitan politik dan sosial menyebabkan terjadinya peningkatan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Gray dan Jenkins memberikan pendapat bahwa birokrasi yang terbelenggu oleh peraturan dapat membatasi kemampuan anggotanya untuk diberdayakan dan akhirnya menjadi kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, struktur birokrasi berbasis Weberian yang relatif stabil dengan tugasnya berdasarkan peraturan ketat dan tanggung jawab yang jelas. Pengambilan keputusan terpusat sesuai dengan kebutuhan untuk mengolah pekerjaan yang berulang dan teknologi statis. Di lingkungan baru, organisasi publik akhirnya terdorong untuk meningkatkan kreativitas, lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus memperbaiki kualitas untuk menjawab tuntutan tersebut. Hal ini memerlukan penekanan pada akuntabilitas dan fleksibilitas dalam kontrol untuk memunculkan unsur kepercayaan publik dalam hubungan masyarakat dengan birokrasi. Opini publik yang nantinya menciptakan kepercayaan publik terbentuk melalui 7 aspek tentang pelayanan publik menurut Vigoda, yaitu yang pertama, cakupan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi ada cakupan layanan yang ditawarkan tadi. Kemudian yang kedua, kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ditawarkan tersebut. Yang ketiga, sejauh mana layanan publik sesuai dengan kriteria ekonomi yang wajar mengenai efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang keempat, distribusi sumber daya publik yang adil sebagaimana masyarakat melihatnya.
Yang kelima, respons dan daya tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat ya. Jadi respon dan daya tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Nah, yang keenam, kepekaan terhadap kebutuhan khusus masyarakat. Dan yang terakhir, pendapat masyarakat tentang gaya pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia dalam sistem pelayanan publik. Nah, terdapat perspektif umum bahwa masyarakat dan birokrasi memiliki hubungan yang dapat dikatakan saling mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat atau yang juga disebut sebagai istilah warga negara yang menunjukkan status resmi individu di dalam lingkungan nasional dengan memiliki berbagai hak dan kewajiban serta kebebasan dan tanggung jawab yang diembannya. Dibandingkan dengan kewarganegaraan, birokrasi mewakili nilai dan prinsip yang sama sekali berbeda. Sementara kewarganegaraan didasarkan terutama pada pandangan seimbang tentang hak dan kewajiban individu. Birokrasi pada dasarnya tidak tertarik pada hal tersebut dan menekankan kekuatan lembaga administratif yang seringkali memiliki citra negatif. Nah, birokrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dalam implementasi kebijakan publik. Sektor publik pada saat ini menghadapi masyarakat yang jauh lebih kompleks daripada pendahulunya. Dikarenakan bertambahnya tingkat pendidikan serta perkembangan teknologi. Kompleksitas bertambah dengan hadirnya macam-macam organisasi dan lebih beragamnya individu serta kepentingan organisasi dan individu tersebut. Selain itu, kompleksitas juga muncul dalam bentuk peran yang dimainkan oleh masyarakat. Kemudian, bersama-sama administrator bertindak sebagai fasilitator musyawarah dan pendorong peningkatan kepercayaan publik bagi pemerintah. Nah, menurut Chakrabarty dan Chen tahun 2012, ada berbagai cara masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 5 kategori interaksi tersebut yaitu yang pertama klien. Pada bentuk ini, masyarakat berusaha mendapatkan pelayanan atau manfaat pelayanan dari instansi pemerintah. Yang kedua, regulate, yaitu masyarakat berinteraksi dengan banyak instansi. Ya, jadi masyarakat berinteraksi dengan banyak instansi pemerintah seperti polisi, otoritas pajak, otoritas perizinan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penggugat. Nah, sebagai penggugat, publik dapat membawa sebuah masalah ke pengadilan untuk melawan tindakan lembaga negara atau pemerintah yang dianggap tidak adil. Kemudian yang keempat, partisipan. Pada bentuk ini, masyarakat menjadi partisipan langsung dalam pengambilan keputusan di lembaga negara atau pemerintah dengan tindakan keterlibatan yang berbeda. Kemudian yang kelima, cutting edge encounters. Dalam bentuk ini, pemerintah dalam bentuk ini cutting edge encounters, dalam bentuk ini masyarakat mendekati lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan fasilitas utama yang dibutuhkan oleh mereka sehari-hari. Dan yang keenam, pengunjuk rasa, yaitu masyarakat sebagai pengunjuk rasa yang menggelar aksi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, orang-orang berinteraksi dengan instansi pemerintah mengenai kebijakan publik dalam bentuk ini menentang ketidakadilan dalam kebijakan serta tidak menyetujui kebijakan tersebut. Nah, inilah dia tadi berbagai cara masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di dalam kesehariannya senantiasa berinteraksi dengan pemerintah. Tujuan interaksi yang dilakukan dapat memiliki variasi yang berbeda-beda. Misalnya interaksi untuk mendapatkan pelayanan publik dasar. Terkadang masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau proyek pemerintah. Berbeda lagi ketika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan pada waktunya atau diperlakukan tidak adil oleh otoritas publik. Maka mereka dapat menggunakan salah satu bentuk interaksi, yaitu menuntut berdasarkan keluhan mereka di pengadilan melalui interaksi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan ini. Maka masyarakat pun membentuk opini mereka tentang pemerintah. Nah, peran yang paling menonjol dari masyarakat menurut Thomas terbagi menjadi 3, yaitu sebagai warga negara, konsumen, dan mitra kerja. Di sini, individu bekerja sebagai mitra pemerintah. Pada kesempatan lain, masyarakat diajak untuk menjawab pertanyaan lebih besar tentang layanan apa yang harus diberikan atau bagaimana menjalankan wewenang pemerintah, yakni berdasarkan peranannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai lebih dari satu peranan, di mana masyarakat tidak hanya berharap diberikan pelayanan yang optimal oleh pemerintah, namun juga berperan sebagai mitra kerja untuk mendukung kelancaran pelayanan publik. Nah, itu dia materi kita pada hari ini tentang
lingkungan organisasi pemerintah. Nah, kepada seluruh mahasiswa, silakan mencari referensi-referensi lain baik di buku, di artikel jurnal maupun sumber referensi ilmiah lainnya untuk memperkaya pengetahuan. Baik, demikian dari saya. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.